Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat segala nikmat yang sungguh luar biasa, kita masih bisa dipertemukan dalam tausiah singkat ini. Mudah-mudahan tausiah yang sudah kita lakukan ini bisa memberikan ikhtibar yang baik kepada kita semuanya dan bermanfaat kepada kita semua sebagai semangat dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertasalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita membawakan tema ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri mukmin yang sejati. Bahwa pada dasarnya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya cukup jelas. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu dalam hati, lalu kemudian dibuktikan dengan lisan kita, dan kemudian dibuktikan dengan amalan perbuatan. Oleh karenanya pantas iman bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, namun harus dibuktikan dengan lisan. Bahkan lebih dari itu, dibuktikan lagi dengan amalan perbuatan. Tidaklah mungkin kita mengatakan kita mengimani Allah, mengimani Rasulnya, mengimani Al-Quran, namun lisan kita tidak pernah mengucapkan bentuk iman kepada Allah, bentuk iman kepada Rasul, bentuk iman kepada Al-Quran. Namun harus dibuktikan. Asyhadu an la ilaha illallah, iman kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman kepada Rasul, dan mengaji kitabullah, iqra'ul Quran, membaca Al-Quran sebagai iman kita kepada Al-Quran. Lalu kemudian dibuktikan, bukan hanya sebatas di lisan saja, dengan amalan perbuatan. Wa amalun bil arkan, ibadah salat kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk pembuktian iman kita kepada Allah. Tidak hanya bisa hanya sebatas di hati atau sebatas di bibir saja. Sering kita mendengar saudara kita, orang-orang mungkin kebetulan kita mendengar, wah, saya ini walaupun tidak berpuasa, ada iman saya. Di mana letak iman kita? Ada bahkan yang berkata, saya ini walaupun tidak salah, ada iman saya. Di mana iman kita? Inilah yang perlu kita pertanyakan, karena iman tidak hanya sebatas di mulut saja, namun perlu pembuktian selain hati, lisannya, amalan perbuatannya. Para pemirsa sekalian yang budiman, oleh karenanya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sebatas sejauh mana iman yang kita miliki, maka peningkatan iman sebagai mukmin yang sejati. Dalam surah Al-Anfal, Allah cukup jelas mengatakan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebutkan asma Allah, nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan apabila diperlihatkan kepada mereka tanda kebesaran Allah, segala ciptaan Allah dan yang lainnya, maka bertambahlah iman mereka. Di ayat ini dijelaskan apabila diperdengarkan nama Allah, ayat-ayat Allah, bergetarlah hati mereka saking imannya kepada Allah. Bagaimana kalau kita diperdengarkan dengan suara azan namun tidak bergeming dari tempat? Bagaimana dilantunkan Al-Quran seolah-olah kita tidak mendengar apa-apa? Padahal Al-Quran adalah
obat kepada kita semuanya. Wa syifa, Quran selain petunjuk, peraturan kepada kita juga adalah obat kepada kita semuanya. Bagaimana kita mengatakan kita beriman ketika orang azan kita masih leha-leha dan bersantai-santai? Maka bersegeralah dengan panggilan Allah. Sesibuk apapun pekerjaan kita, tidak ada manusia yang tidak sibuk dengan urusan dunianya. Namun apakah dunia menjanjikan dia nanti kelak bakal bahagia di yaumil qiyamah, bakal bahagia di akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan ingat, kehidupan akhirat adalah kehidupan utama. Butuh akan dunia, carilah sebanyak-banyaknya kehidupan dunia, namun jangan lupakan Allah yang memberikan dunia. Namun apabila kita ingat akhirat tanpa meninggalkan dunia, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seimbang antara hidup dunia dan akhirat. Mencari kehidupan dunia sebanyak-banyaknya, beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, maka kebahagiaan akan kita dapatkan di dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian bagaimana Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya? Orang yang beriman, orang yang mempunyai iman dalam hatinya, betapa dia mengagungkan segala ciptaan yang Allah tunjukkan, kebesaran yang maha agung yang Allah tunjukkan kepada kita. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menandinginya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya segala kekuatan hanya Allah yang milik. Kita hanya bagian kecil dari penciptaan Allah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Oleh karenanya, iman bukan semata-mata hanya meyakini, namun pembuktiannya adalah ucapan kita melalui lafal-lafal yang baik, lafal-lafal yang mengingatkan nama Allah, kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan dibuktikan dengan amalan-amalan perbuatannya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, belum dikatakan beriman seorang apabila dia belum diuji oleh Allah. Maka setiap amal kebaikan yang sifatnya penguji iman pasti akan diuji oleh Allah untuk menguji iman kita masing-masing. Maka wajar, setiap amal kebaikan yang kita lakukan pasti ada halang rintangnya. Sekecil apapun kebaikan pasti ada halang rintangnya. Inilah bahwa setiap kebaikan yang menyebabkan pengaruhnya kepada keimanan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya dalam Islam cukup jelas rukun iman kita yang 6, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kitab Allah, qada dan qadar Allah. Maka setelah iman ini bagus kita miliki dalam diri masing-masing, maka pada akhirnya tawakal Allah, kita akan berserah diri kepada Allah. Apapun takdir yang diberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ikhtiar kita masing-masing, apapun yang kita peroleh, maka kita akan berbaik sangka kepada Allah. Optimis dalam hidup, selalu percaya akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Wabashshiris sabirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang sabar. Maka jangan pernah kita menjadi orang-orang yang berputus asa. Yakinlah atas rahmat Allah. Kenapa kadangkala kita tidak yakin? Karena keimanan belum ada dalam hati kita. Mudah-mudahan setiap harinya, setiap momen yang kita lakukan adalah upaya kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman sudah berada dalam hati dan diri kita, maka insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terlebih ini bulan Ramadan. Ibadah yang lain adalah untuk kita masing-masing, untuk manusianya masing-masing. Namun puasa sumuni adalah untukku, kata Allah. Maka Allah sendiri yang memberikan pahalanya berlipat ganda. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.